Laporan penutupan Diklat oleh analis kepegawaian ahli muda selaku subkoordinator pada seksi kompetensi pelaksana Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Sahroni, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta. Yang kami hormati para Kepala BKD, BKPPD, BKPSDM atau yang mewakili. Yang kami hormati para pejabat struktural, widyaswara, pejabat fungsional tertentu, ahli madya, ahli muda di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta. Yang kami hormati pula para peserta Diklat Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam penerapan standar pelayanan minimal SPM Angkatan ke-5 dan ke-6 tahun 2022 yang saya banggakan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan inayahnya kita masih dapat hadir dalam acara penutupan kegiatan Diklat Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Angkatan ke-5 dan 6 tahun 2022. Sehubungan dengan penyelenggaraan Diklat Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPN Angkatan 5 dan 6 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta ini, perkenankanlah kami selaku panitia penyelenggara menyampaikan laporan sebagai berikut. Dasar pelaksanaan. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara evaluasi rencana peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD dan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD dan rencana kerja pemerintah daerah RKPD. 4. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal. Pelaksanaan Diklat. Pelaksanaan Diklat Penyusunan Dokumen Perencanaan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Angkatan ke-5 dan 6 tahun 2022 berlangsung dari tanggal 4 April sampai dengan 8 April tahun 2022 yang dilaksanakan secara klasikal
dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Peserta diklat penyusunan dokumen perencanaan dalam penerapan standar pelayanan minimal SPM angkatan ke-5 dan 6 tahun 2022 berjumlah 60 orang. Mohon untuk berdiri pada saat kami menyebut asal provinsi, kabupaten, kota masing-masing peserta. Yang pertama Kabupaten Nganjuk, 6 orang. Ya, terima kasih. Yang kedua Kabupaten Sukoharjo, 5 orang. Ya, terima kasih. Yang ketiga Kabupaten Klaten, 10 orang. Ya, terima kasih. Keempat Kabupaten Blitar, 3 orang. Ya, terima kasih. Kelima Kabupaten Mojokerto, 11 orang. Ya, terima kasih. Keenam Kabupaten Temanggung, 3 orang. Ya, terima kasih. Ketujuh Kota Salatiga, 7 orang. Ya, terima kasih. Kedelapan Kabupaten Jombang, 7 orang. Ya, terima kasih. Kesembilan Kota Yogyakarta, 2 orang. Loh, malah 4. Ya, terima kasih. Yang ke-10 Kabupaten Gresik, 2 orang. Ya, makasih. Ke-11 Kabupaten Lombok Barat, 1 orang. Ya, terima kasih. Metode pembelajaran. Metode dalam proses pembelajaran diklat melalui 1. Kuliah atau ceramah, 2. Tanya jawab dan diskusi kelompok, 3. Praktek penyusunan rencana pencapaian standar pelayanan minimal SPM, dan yang keempat seminar ekspos kelompok. Tenaga pengajar diklat penyusunan dokumen perencanaan dalam penerapan standar pelayanan minimal SPM angkatan ke-5 dan 6 tahun 2022. Yang pertama, pejabat struktural dan widyaswara di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta. Yang kedua, Bapeda Kota Yogyakarta. Yang ketiga, BPKDAD Kabupaten Sleman. Evaluasi pembelajaran. Selama mengikuti diklat, keseluruhan peserta dalam keadaan sehat dan dapat menerima semua kegiatan pembelajaran dengan baik. Berdasarkan evaluasi pembelajaran yang terdiri dari aspek akademis, sikap perilaku, penguasaan materi, penilaian dari evaluasi pembelajaran. Kedua, aspek non-akademis, sikap meliputi kedisiplinan, kerjasama, dan prakarsa. Maka para peserta diklat penyusunan dokumen perencanaan dalam penerapan standar pelayanan minimal SPM angkatan ke-5 dan 6 tahun 2022 seluruhnya dinyatakan berhasil mengikuti diklat dan berhak menerima surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dikarenakan dikarenakan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atau STTPP yang pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di BPSDM Pusat Kementerian Dalam Negeri Yogyakarta, Jakarta Pusat, maka masih menunggu. Bapak Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta yang kami hormati, demikian laporan kami. Selanjutnya kami mohon dengan hormat Bapak berkenan memberikan pengarahan dan sekaligus menutup secara resmi diklat penyusunan dokumen perencanaan dalam penerapan standar pelayanan minimal SPM angkatan ke-5 dan 6 tahun 2022 hari ini, Jumat 8 April tahun 2022. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Penanggalan tanda peserta serta penyerahan surat keterangan selesai mengikuti diklat oleh Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta. Kepada peserta yang dipanggil namanya, harap ke depan. Angkatan 5, Bapak Dr. Bobi Laksana Delpi dari Kabupaten Mojokerto. Ibu Fintri Sri Cahyanti, SKMMM dari Kabupaten Temanggung. Angkatan 6, Bapak Fatur Rahman SE dari Kabupaten Lombok Barat. Ibu Lilis Yuliatin, SIPUS dari Kabupaten Mojokerto, disilakan maju ke depan. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Andes R. Firmansyah MM, disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Penanggalan tanda peserta diikuti oleh seluruh peserta. Peserta disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Berikut sambutan sekaligus menutup pendidikan dan pelatihan oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur R. Agus Irawan MP, disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati para kepala BKD, BKPPD, BKP SDM atau yang mewakili, yang dalam hal ini saya lihat di layar monitor ada beberapa yang langsung bergabung dari Kabupaten Jombang, kemudian dari Blitar, terima kasih, kemudian dari Klaten dan dari Kota Salatiga. Terima kasih atas berkenannya untuk bergabung walaupun secara virtual. Juga yang saya hormati para narasumber, para pejabat fungsional Widya Suara, juga para pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu, ahli madya dan ahli muda. Dan yang saya hormati khususnya para peserta diklat penyusunan dokumen perencanaan dalam penerapan SPM Angkatan 5 dan 6 tahun 2022 yang saya banggakan serta hadirin yang berbahagia.
Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti acara penutupan, tentunya atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya. Kita masih diberikan kekuatan, kesempatan dan kesehatan tentunya untuk mengikuti acara penutupan ini. Sebelumnya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, saya menyampaikan permohonan maaf sedianya acara penutupan diklat SPM ini akan dihadiri secara virtual oleh Bapak Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri, namun sehubungan dengan agenda yang bersamaan sehingga menugaskan saya selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Regional Yogyakarta untuk mewakili beliau sekaligus menutup acara diklat SPM ini. Bapak dan Ibu serta peserta diklat yang saya banggakan, tidak terasa kita sudah melalui proses pembelajaran diklat SPM ini selama 5 hari. Jadi saat ini sudah di penghujung rangkaian kegiatan, yaitu hari yang kelima. Sebentar lagi Anda telah secara resmi selesai mengikuti diklat ini. Namun demikian tentunya ini tidak sekedar seremonial belaka, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala BPSDM pada saat pembukaan. Artinya bukan berarti setelah saudara sekalian selesai mengikuti ini, kemudian tidak ada tindak lanjutnya, namun hanya sekedar memperoleh sertifikat, ya, kemudian juga mungkin memperoleh diklat kit, ya. Nah, lebih dari itu, harapan saya juga tentunya saudara bisa setidaknya minimal melangkah pada level kemanfaatan atau outcome, sehingga sesuai dengan arahan Bapak Kepala BPSDM, saudara mengikuti diklat ini tidak sekedar sen atau outputnya saja, orientasinya, namun harus sampai pada level deliver atau sampai ke level pemanfaatan atau sampai ke level outcome. Jadi setidaknya nanti saudara kembali ke tempat tugas masing-masing, ada perubahan dari sebelum mengikuti diklat SPM ini dan setelah menjadi alumni. Artinya ada peningkatan kinerja baik di level individu maupun organisasi, dan tentunya dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat yang Anda layani. Inilah yang tentunya yang saya harapkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui diklat SPM ini diharapkan saudara-saudara ini dapat membangun citra lembaga pemerintah sehingga kehadiran pemerintah ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tentunya dengan berbagai pengetahuan, kemudian keterampilan, sikap melalui diklat SPM ini, saudara mampu untuk menjadi agen perubahan itu di instansi masing-masing dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tentunya dengan berbagai pengetahuan, kemudian keterampilan, sikap, dan selain itu saudara juga bersama-sama belajar dari peserta daerah yang lain. Tentunya Anda semakin memperoleh pengayaan pengetahuan, keterampilan maupun sikap, sehingga bisa sekali lagi menyempurnakan kapasitas saudara sebagai ASN. Jadi dari best practice atau sharing pengalaman dari daerah-daerah kabupaten kota yang lain,
ini sekali lagi mampu untuk menyempurnakan kapasitas saudara sebagai pelayan masyarakat. Berikutnya yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Bapak Presiden telah meluncurkan core values ASN berakhlak. Saya kira saudara-saudara sekalian sudah familiar dengan istilah ini, namun demikian harapan saya tidak sekedar diketahui, dipahami, maupun dihayati, namun harus juga dapat diterapkan atau diimplementasikan dalam kegiatan, tugas dan fungsi masing-masing. Artinya dengan menerjemahkan dari masing-masing komponen berakhlak tadi, yaitu kepanjangan dari orientasi pelayanan, kemudian akronim dari akhlak itu adalah akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dari nilai-nilai dasar ASN ini diharapkan saudara-saudara sekalian dapat merubah mindset, pola pikir, pola sikap, dan pola tindak di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya dengan diluncurkannya atau diterbitkannya regulasi yang baru, yaitu Permendagri nomor 59 tahun 2021, ini menjadi acuan bagi saudara sekalian dalam pelaksanaan tugas yang tentunya sesuai dengan urusan pemerintah terkait dengan pelayanan dasar. Ada 6 jenis pelayanan dasar yang wajib untuk diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan ini juga saya selaku pimpinan dari Lembaga PPSDM Regional Yogyakarta menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya, komitmennya untuk bersama-sama mewujudkan terselenggaranya kegiatan Diklat SPM ini dengan lancar dan sukses. Saya berharap setelah berakhirnya kegiatan ini, silaturahmi di antara kalian semua, para peserta Diklat, tetap dapat terjalin dengan baik, demikian juga dengan panitia dan para narasumber. Dan juga saya tentunya tak henti-hentinya berpesan kepada seluruh peserta, juga pada hadirin semua yang hadir pada kesempatan ini, sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan kebijakan pemerintah, karena kita masih dalam masa pandemi, tentunya kita harus waspada dan jangan lengah, jangan kendor, karena pandemi COVID belum berakhir, walaupun trennya mengalami pelandaian, namun demikian kita sekali lagi tetap harus waspada. Untuk itu diharapkan tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu 5M, kemudian kebijakan yang lain adalah 3T, yaitu tracing, test, dan treatment, dan tentunya kebijakan yang lain yaitu vaksinasi. Ini saya harapkan semua baik peserta ya, maupun hadirin yang hadir pada kesempatan ini bisa melaksanakan kebijakan dari pemerintah tersebut. Ya, apalagi sekarang sudah ada vaksinasi yang tahap ketiga yaitu booster. Ini tentunya adalah untuk kebaikan kita semua. Kiranya demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan
acara penutupan ini. Sekali lagi terima kasih atas keperhatannya dan keseriusannya dalam mengikuti diklat ini, juga kepada para narasumber, kepada para panitia. Saya juga mengapresiasi atas dedikasinya untuk mendukung kesuksesan terselenggaranya diklat SBM Angkatan 5 dan 6 tahun 2022 ini. Untuk para peserta, selamat kembali bertugas di daerah masing-masing. Doa kami tentunya Anda sekalian selamat dalam perjalanan, bertemu dengan keluarga. Salam juga kepada pimpinan, saudara-saudara semua yang telah memberikan penugasan dan kepercayaan kepada kami untuk mengikuti diklat SBM ini. Dan harapan kami juga kerjasama dengan kami di PPSDM Regional Yogyakarta, khususnya ini dapat berkelanjutan dan dapat ditingkatkan. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini Jumat tanggal 8 April tahun 2022, pendidikan dan pelatihan penyusunan dokumen perencanaan dalam penerapan standar pelayanan minimal Angkatan 5 dan 6 tahun 2022, saya atas nama Bapak Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri menyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Bapak Suprandoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdu kafi maidah, ya rabbal hamdu kama yanbaghi li jalali azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, karena atas kasih dan sayang-Mu
kami masih dapat kumpul di tempat ini dalam rangka upacara penutupan diklat penyusunan dokumen perencanaan dalam penerapan standar pelayanan minimal angkatan 5 dan 6 tahun 2022 dalam keadaan selamat tanpa yang berarti. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami bersyukur dan mohon ridha-Mu atas terlaksanaan diklat ini dengan baik. Jadilah pertemuan di antara kami ini pertemuan yang dipenuhi dengan rahmat dan sahabat, serta jadikanlah perpisahan di antara kami perpisahan yang dipenuhi dengan berkah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadilah waktu yang telah kami lalui menjadi amal soleh dan penuh rahmat-Mu serta momen yang bermanfaat di dalam tugas-tugas kami berikutnya. Anugerahlah kepada kami cahaya kebenaran di dalam kalbu kami, agar kami mampu memberikan jalan yang benar dan yang salah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, kabullah doa penuh kami. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian seluruh rangkaian upacara penutupan, pendidikan dan pelatihan, penyusunan dokumen perencanaan dalam penerapan standar pelayanan minimal angkatan 5 dan 6 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta secara resmi telah selesai. Acara kami tutup. Atas perhatian Bapak Ibu hadirin sekalian, ucapkan terima kasih. Sekian dan selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak Kapus. Matur suwun Pak atas kehadirannya. Terima kasih Bapak Ibu yang mengikuti Zoom. Terima kasih Pak Kapus. Ya, terima kasih Pak KPPU. Terima kasih, saya undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Selamat semuanya. Selamat semua untuk peserta ya. Mohon izin ya semuanya Bapak Ibu sekalian. Siapa? Bapak Ibu yang peserta yang kami hormati, silakan nanti.